Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfat dari K241. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan judul Perbandingan algoritma BFS dan DFS dalam grab traversal. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian BFS dan DFS, cara kerjanya, simulasi sederhana, analisis perbandingan, serta kesimpulan dari kedua algoritma tersebut. Dalam dunia pemrograman dan struktur data, kita sering berhadapan dengan grab. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara menelusuri seluruh node dalam grab dan menemukan jalur tertentu secara efisien. Contoh penerapan masalah ini antara lain pada pencarian jalur terpendek, struktur jaringan komputer, serta peta lokasi seperti Google Maps. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan algoritma traversal grab seperti BFS dan DFS. Algoritma yang saya pilih dalam pembahasan ini adalah Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS. Kedua algoritma ini sama-sama digunakan untuk menelusuri grab, namun memiliki cara kerja dan karakteristik yang berbeda. Breadth First Search atau BFS adalah algoritma traversal grab yang menelusuri node berdasarkan level atau jarak terdekat terlebih dahulu. BFS menggunakan struktur data QI atau antrian. Langkah kerja BFS dimulai dengan memasukkan node awal ke dalam QI, kemudian mengunjungi node terdekat yang menandainya sebagai sudah dikunjungi. Setelah itu, semua tetangga node tersebut dimasukkan ke dalam QI dan proses ini diulang sampai semua node telah dikunjungi. Kelebihan BFS adalah mampu menemukan jalur pendek, namun kekurangannya adalah membutuhkan memori yang cukup besar. Depth First Search atau DFS adalah algoritma traversal grab yang menelusuri node sedalam mungkin sebelum berpindah ke cabang lain. DFS menggunakan struktur data stack atau metode rekursi, dan cara kerjanya dimulai dari node awal, kemudian masuk ke node terdalam hingga tidak ada cabang yang bisa dikunjungi. Jika sudah mentok, maka algoritma akan kembali ke node sebelumnya dan melanjutkan ke cabang lain. DFS juga tidak menjamin menemukan jalur terpendek, namun lebih efisien dalam penggunaan memori. Pada simulasi ini, misalkan terdapat grab dengan node A, B, C, D, dan E. Jika menggunakan BFS, maka urutan penelusuran node A, kemudian B dan C,
lalu D dan E. Sedangkan jika menggunakan DFS, penelusuran dimulai dari A ke B, kemudian ke D, lalu E, dan terakhir ke C. Dari simulasi ini dapat terlihat bahwa BFS dan DFS menghasilkan urutan traversal yang berbeda walaupun menggunakan grab yang sama. Pada bagian analisis perbandingan, BFS dan DFS memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pastinya. BFS menjamin jalur terpendek karena menelusuri node berdasarkan jarak terdekat, namun membutuhkan memori yang lebih besar karena menyimpan banyak node dalam QI. BFS cocok digunakan pada grab yang lebar dan ketika tujuan utama adalah mencari jalur terpendek. Sementara itu, DFS tidak menjamin jalur terpendek, tetapi lebih hemat memori karena hanya menyimpan satu jalur traversal. DFS cocok digunakan pada grab yang dalam dan ketika solusi tidak harus jalur terpendek. Oleh karena itu, pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan. Pada bagian ini ditampilkan contoh program demo BFS dan DFS menggunakan bahasa Python. Program ini menunjukkan bahwa algoritma BFS dan DFS diimplementasikan dalam bentuk kode untuk menelusuri grab. Namun, secara konsep, yang terpenting adalah memahami alur dan cara kerja algoritma tersebut, bukan hanya kodenya saja. Kesimpulannya, BFS dan DFS merupakan algoritma yang digunakan untuk traversal grab. BFS unggul dalam menemukan jalur terpendek, namun membutuhkan memori yang lebih besar. DFS lebih efisien dalam penggunaan memori, tetapi tidak menjamin jalur terpendek. Dengan memahami keduanya, kita dapat memilih algoritma yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian presentasi UAS algoritma dan pemrograman yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami perbedaan algoritma BFS dan DFS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.